Nah, ngomong eh, tunggu. Udah? Udah. Oh, udah. Oke lah, thank you buat waktunya. First of all nih, biar orang pada tahu kira-kira sejak kapan Ella suka sama MotoGP atau nonton MotoGP, dan waktu itu kenapa suka nonton MotoGP? Aku tuh suka sama MotoGP dari SMA, di zaman-zamannya itu pas Rossi sama Lorenzo dan Marc Marquez itu yang masih on fire banget. Kayak debutnya Marquez aku nonton deh, debutnya dia. Tuh pas aku suka itu karena sebenarnya MotoGP itu aku nggak terlalu into ke olahraga ya, tapi kalau misalnya MotoGP itu kayak kerasa aja ada dramanya kalau misalnya lagi race gitu sih. Itu kan zaman dulu. Zaman dulu. Oke. Nah, sekarang ini ada drama juga sih sebenarnya. Dan sekarang ini masih melibatkan Marc Marquez. Betul. Di musim ini di Hungaria kemarin, Marc Marquez itu memecahkan winning streak-nya pribadi. Dia menang 7 balapan beruntun musim ini. Sekaligus menyamai catatan Rossi tahun 2002. Nah, apakah dia bisa melewati rekor Rossi tahun 2002 dengan menang 8 kali beruntun akhir pekan besok di Catalunya? Kira-kira kalau menurut kamu gimana? Kayaknya sih kemarin harusnya dia udah bisa untuk apa namanya, memposisikan dirinya sebagai paling atas dari rank-rank yang lain ya kalau menurut aku. Cuman kayaknya juga si Marquez ini kayak agak sedikit nahan gitu, nggak tahu kenapa kelihatan banget sih kalau dia nggak nge-push banget apa namanya, powernya dia. Katanya sih ada yang bilang dia mau ngamanin posisinya adeknya si Alex Marquez gitu, tapi nggak tahu juga nih. Jadi di Catalunya kira-kira dia bakalan nge-push untuk menang atau ngasih Alex Marquez supaya menang di Catalunya? Kayaknya sih nggak tahu kenapa, kayaknya antara Catalunya atau enggak dia di Mandalika baru bakalan nge-push banget kayaknya. Oke. Eh, Oke. Jadi eh, dia bakal menang atau nggak bakal menang di Catalunya? Kayaknya sih bakal menang juga sih tetap. Oke. Ya. Oke, kita tahu Marc Marquez dominan musim ini ya. Dia perolehan poinnya sama peringkat kedua itu bahkan selisihnya 175 poin. Jauh. Nah, jadi ada pembahasan kira-kira kapan ya Marc Marquez akan menyegel gelar juara dunianya. Ya. Nah, kalau menurut Ella, kira-kira dia bakalan pilih-pilih tempat nggak? Apakah di Misano, di kandangnya Ducati, di markasnya Rossi juga rivalnya, ataukah di Motegi tempat dia paling sering sebelumnya menyegel gelar juara dunia, atau mungkin di Mandalika di Indonesia yang dikenal ya dia punya banyak fans di situ. Kalau menurut kamu gimana? Dia pilih-pilih tempat nggak? Dan kalau menurut kamu kira-kira dia bakal pilih tempat di mana? Sebenarnya kalau dilihat-lihat dia tuh punya strategi sendiri sih. Marquez itu tuh punya keinginan buat menangnya juga tinggi sebenarnya. Jadi kalau diprediksi dia bakalan milih-milih tempat, kayaknya mungkin ada tempat yang dia pengen menang sih sebenarnya. Dan aku kayaknya mikir Marquez bakalan menang di antara Mandalika sih. Dia ingin nge-push di Mandalikanya kalau menurutku. Kalau menurut kamu kenapa dia pilih Mandalika? Karena itu fansnya banyak tadi, terus juga kan memang sebenarnya di sini lebih tinggi fansnya Rossi juga ya, kayak mungkin dia mau ngeliatin, oh aku juga bisa loh gitu. Oke. Nah, ini kalau kamu bisa ngomong langsung sama Marc Marquez, apa yang akan kamu katakan? Marc Aduh, Marquez, sik, Marc Marquez. Marc Marquez, aku tahu kamu akan jadi juara. Nanti aku akan bilang ke Bunda kalau kamu juara, karena Bunda adalah fans berat dari Rossi yang mana malas rival banget sama Marquez kan dari dulu. Jadi aku yakin kamu bakal juara dan aku akan nyombongin kamu ke bundaku gitu. oke. Masih dari garasi Ducati nih. Kita lihat juara dunia 2022, 2023, Pecco Peko. Bagnaia kesulitan banget musim ini. Bahkan 3 balapan terakhir dia naik podium aja enggak gitu. Jelas ini 180 derajat dengan Marc yang sama-sama pakai motor terbaru Desmos Medici GP25. Jadi motornya sama-sama motor baru, tapi mereka berdua nih lagi berbalik 180 derajat. Marc jago banget, Pecco susah banget.
Kira-kira sebenarnya apa yang terjadi dengan Peko? Kalau menurutku sih agak sedikit insecure ada pasti ya Peko juga. Karena kan dari yang kemarin pas Mark lagi down-nya, lagi jatuhnya hiatus ya karena dia sakit kan. Kan Peko tuh lagi naik-naiknya banget tuh. Sekarang pas si Marc Marquez datang lagi dan satu tim dengan dia pasti ada perbandingan dari timnya juga sih. Aku rasa sih kayaknya Peko sekarang agak sedikitnya mental ya agaknya kenanya sih gitu. Nah, jadi kalau situasi buruk buat Peko seperti ini berlanjut terus, ya apa ya, kena mental terus sampai akhir musim dia nggak bisa bangkit. Kira-kira bakalan ada drama pengen pindah tim kayak Martin sama Aprilia nggak? Peko, gue keluar aja deh dari Ducati atau kondisinya berbeda? Kayaknya sih kalau Peko, aku belum lihat dia akan mau ganti tim atau gimana ya, karena dia kan dari awal Ducati banget, kayak mukanya Ducati gitu rasanya kan. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya memang Mark akan jadi pemenang di musim ini, Peko akan pindah atau enggaknya masih nggak tahu nih. Jadi nggak taunya itu karena kira-kira Pekonya bisa bangkit atau nggak taunya karena Pekonya masih pengen coba lagi? Kayaknya Pekonya pengen coba lagi kayaknya, karena kalau ngelihat Peko tuh kayak pasti kebayangnya Ducati banget sih gitu. Jadi apa yang harus dilakukan Ducati dan Peko agar mereka bisa sama-sama kembali berjaya? Coba berembuk deh kayak mereka harus saling dukung sih, tapi nggak mungkin juga ya karena pasti rival juga, antara satu tim pasti mereka tetap rival juga. Zaman dulu kan memang walaupun sama-sama tim Yamaha atau tim Honda kan mereka pasti saing-saingan juga. Maksudnya rival sama Marquez-nya. Kalau mamanya Peko sama Ducatinya, sama Ducati timnya, kira-kira mereka harus gimana? Apakah Ducati harus lebih dengerin Peko ataukah Peko harus gak rubah gaya balapnya atau gimana kira-kira? Kayaknya sih Ducati harus lebih dengerin gaya mainnya Peko yang terbaru deh. Mungkin lebih mempercayai lagi ke Pekonya mungkin. Oke. Kita bergeser ke tim lain. Setelah melewati serangkaian musibah dan drama, Jorge Martin akhirnya bisa finish peringkat 4 di Hungaria. Dan dia sampai nangis terharu sama hal itu, bahkan bilang Martinator is back. Kalau menurut Ella, Martin tuh sebenarnya malu nggak sih? Kemarin tuh sempet bikin drama, gonjang-ganjing, gue pengen pindah, gue nggak kompetitif pakai motor Aprilia. Dia tuh malu nggak sih dengan apa yang terjadi sekarang? Sebenarnya kayaknya Martin tuh agak sedikit malu dengan tingkahnya yang agak sedikit arogan ya kemarin-kemarin gitu. Tapi termasuk sih Martin itu jatuhnya rider yang lumayan beruntung karena dari tahun ini kayaknya udah banyak banget cobaannya ya Martin. Tapi dia bisa membuktikan kalau dia bisa finish lagi nih gitu. Kayaknya sih sikap arogannya mungkin bisa sedikit dikurangin gitu ya. Jadi malunya cuma sedikit gara-gara dia masih ada arogannya. Masih ada arogannya. Boleh lagi gitu. Iya. Oke, apa tadi gimana aku ngomongnya? Jadi dia ada malu, tapi malunya cuma sedikit gara-gara dia arogan. Ya, dia sih ada malunya ya, tapi kayaknya ketutup sama arogannya sih sekarang gitu. Nah, kalau kamu bisa ngomong langsung sama, andai nggak cedera, dan ikut balapan sejak race pertama, kira-kira Martin nih sekarang posisi berapa? Kalau dia nggak cedera sama sekali? Mungkin Martin itu di posisi 4 atau 3 lah. Karena kan kemarin sempat dia start di posisi berapa, tapi dia bisa finishnya agak tinggi kan memang. Dia start di belasan. Di belasan, tapi dia dapatnya 4 apa 5 ya finishnya gitu. Nah, kalau bisa ngomong langsung sama Martin, apa yang kamu mau bilang? Bang Martin, kayak belum ya? Bang Martin, kayaknya kamu harus melukat atau diruqyah dulu deh, biar kamu gak jatuh-jatuhan lagi. Keren. Selain soal fenomena Martin, ada hal menarik dalam beberapa balapan terakhir, yakni soal rider Honda yang mulai muncul di 5 besar pada race Hungaria. Bahkan Joan Mir juga finish di peringkat 6 saat sprint dan balapan di Austria. Kalau menurut Ella, ada fenomena apa nih di Honda dan pembalap-pembalap Honda? Kayaknya Honda udah mulai sadar lagi ya kalau mereka sebenarnya bisa
untuk bersaing gitu. Mungkin kemarin-kemarin masih dengan kejayaan awal Honda yang diboyong oleh Marquez dari dulu ya. Dan kini mungkin baru dapat lagi ritme yang benar nih sama rider yang baru dari Honda gitu. Kalau soal Mir dan juga Joan Mir dan juga Luca Marini, kira-kira ada apa pandangan kamu tentang kedua pembalap itu? Joan Mir dulu deh. Aku kurang terlalu ini banget sama mereka sih sebenarnya. Tapi sebenarnya secara potensinya mereka kira-kira bisa kompetitif nggak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa kompetitif, lebih kompetitif lagi kan. Kalau mereka kan termasuk rider yang lumayan juga sebenarnya. Nah, jadi kalau gitu bisa nggak sih dibilang hasil kemarin Honda udah ada di posisi 4, 5, 6 itu adalah awal dari kebangkitan Honda atau masih jauh nih, masih belum gitu? Bisa dibilang Honda lagi bangun dari tidur panjangnya mungkin ya, tapi mungkin masih jauh nih ininya untuk bangkit lagi. Oke. Ngomongin Honda, ada juga nih tim Jepang lain yang lumayan struggling musim ini. Sekarang Honda tuh baru punya 175 poin. Sedangkan Yamaha bahkan baru punya 140 poin nih. Jadi Yamaha lebih struggling dari Honda. Nah, kira-kira siapa nanti di akhir musim yang akan jadi juru kunci antara Yamaha dan Honda? Nah, siapa yang paling bawah? Aku sih merasa mungkin masih Honda ya, nggak tahu kenapa sih sebenarnya. Tapi mungkin bisa berbeda kalau Honda tetap keep in line dan tetap lurus nih, mungkin masih bisa sih mengalahkan Yamaha. Oke. Jadi beat karbu mana yang Mio Karbu? Ya, beat karbu sama Mio Karbu sebenarnya lebih banyak kan beatnya nih gitu. Oke. Andai Ella jadi pembalap MotoGP, mau naik motor apa dan di tim mana? Aduh, kalau sebenarnya aku sukanya timnya tetap Ducati ya sekarang. Tapi kalau misalnya disuruh milih, aku rider milih tim yang mana? Yang pasti bukan sama Marquez. Karena aku insecure sih itu pasti. Jadi Peko ya, insecure sama Iya, aku sih kalau jadi Peko ya aku juga insecure sih memang. Oke, terakhir. Ada 5 juara dunia tahun ini yang balapan bareng. Marc Marquez, Joan Mir, Fabio Quartararo, Peko dan Jorge Martin. Tolong kasih nickname, julukan buat mereka masing-masing. Pakai bahasa Ella sendiri. Wah. Oke. Marc Marquez, julukannya dari kamu apa? Of course, Baby Alien is back. Selain yang julukan populer dari yang udah populer gitu. Julukan versi bahasa kamu sendiri. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Apa ya? Bahasa Jawa juga apa? Atau bahasa Sunda atau bahasa manapun. Apa ya? Sebentar, pikir dulu. Gimana cara ngomongnya ya? Marc Marquez. Bisa dibilang Snow White karena akhirnya udah bangun lagi nih dari tidurnya. Terus Joan Mir si pejuang. Fabio Quartararo apa ya dibilang apa ya? Si main aman mungkin. Si main aman. Peko banyak ya? Peko. Kalau Peko itu lebih kayak ke apa ya? Itu lebih ke memotivasi dia ya sebenarnya. Mas butuh disadarin gitu. Dia pingsan berarti. Enggak, dia harus disadarin kamu bisa gitu. Oke. Terakhir, Jorge Martin apa juga? Wah, manusia paling beruntung gitu. Keberuntungan yang paling besar Jorge Martin. Beruntung karena juara? Beruntung karena selamat berkali-kali. Sip. Oke, that's all. Oke.